Salam jumpa saudara, kita bertemu kembali dalam acara Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sutrisno, saat ini melayani di GKI Wiyung Residen. Bagaimana kabar dari saudara sekalian? Doa dan harapan saya semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber firman yang hidup dan yang kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami dan menuntun perjalanan hidup kami. Kalau saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka tolonglah kami ya Tuhan, agar apa yang kami baca untuk kemudian kami renungkan ini dapat kami pahami dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah pergumulan iman dengan bacaan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Siapakah gerangan orang ini sehingga memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Saudara, pernahkah saudara mendengarkan satu pernyataan demikian? Percaya kepada Tuhan itu berarti hidup ini kita sandarkan pada Tuhan. Dan oleh karena itu, kita tidak perlu mempertanyakan tentang kemahakuasaan Allah. Pada satu sisi saya sepakat dengan pernyataan ini. Bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi ada satu pergumulan saya, satu pertanyaan saya. Apakah ketika kita sampai pada pernyataan yang kedua, yaitu ketika kita percaya, maka kita tidak perlu kemudian mempertanyakan kekuasaan Allah. Ini yang perlu kita sikapi dengan kritis. Apakah yang dimaksudkan dengan mempertanyakan kekuasaan Allah? Saudara, kalau yang dimaksudkan dengan mempertanyakan kemahakuasaan Allah ini adalah kita bersama-sama mencoba mengekspresikan iman kita, tetapi itu dalam sebuah keraguan, maka itu adalah cermin dari kita tidak percaya lagi. Maka pada saat ini sebenarnya kita menghadapi sebuah situasi, dua pernyataan yang tidak berimbang atau bahkan bertolak belakang. Sebab kalau kita tidak lagi percaya kepada kemahakuasaan Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan mungkin untuk menyandarkan diri kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak mungkin. Namun kalau kata mempertanyakan itu adalah sebuah ekspresi rekonfirmasi tentang Allah yang kita imani, maka disinilah saya melihat inilah tempat kita untuk mencoba menggumuli iman kita dengan lebih dalam, dan disinilah justru menjadi tempat bagi kita untuk bersandar kepada Allah, karena iman itu hasil dari pergumulan. Melalui pergumulan iman yang tepat, maka kita akan memiliki relasi dengan Tuhan itu semakin melekat. Pada saat kita mempertanyakan apa yang sedang kita alami dan kemudian mencoba untuk memberikan nama atas apa yang sedang kita alami ini. Untuk kemudian kita bersama-sama mempertemukan apa yang sedang kita alami ini dengan Tuhan yang selama ini kita imani. Maka dalam kesemuanya itu akan menghantarkan kita pada sebuah pemahaman yang semakin utuh tentang siapakah Allah yang kita imani itu. Saudara, sehingga melalui sebuah pergumulan yang ada, yang kemudian kita pertemukan dengan apa yang kita imani, Allah yang kita imani, maka iman kita itu tidak hanya dibangun dengan dilandaskan kepada rumusan doktrinal, dilandaskan kepada pandangan sebuah teologi tertentu, atau dilandaskan pada sebuah khotbah-khotbah semata, namun itu dibangun dengan dilandaskan kepada sebuah realita kehidupan. Masih ingatkah kita tentang apa yang terjadi pada Ayub? Seorang yang diakui oleh Allah sebagai orang yang memiliki kesalehan, seorang yang jujur, seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah melebihi orang pada umumnya. Tetapi pada saat dia sangat terpuruk, dia mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Pergumulan yang sedemikian besar, sedemikian dalam.
bukan hanya karena dia kehilangan semua kekayaan yang dimiliki, juga bukan hanya dia kehilangan orang-orang yang terkasih, tetapi juga pada satu sisi yang lain, dia dipersalahkan oleh teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Dia merasa sendirian, dia merasa kesepian, pergumulan yang sangat dalam. Namun dalam pergumulan imannya itu akhirnya dia sampai pada satu titik. Sebuah pengakuan yang kita temukan dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Dia mengatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengarkan engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebuah ekspresi iman Ayub yang luar biasa. Dan dalam kesemuanya itulah kemudian Ayub mencabut semua pernyataannya yang mempertanyakan Allah. Dan kemudian dia dipulihkan oleh Allah. Bukan hanya Ayub, Paulus pun mengalami hal yang sama. Saat dia merasakan adanya satu duri di dalam dagingnya, bukankah dia kemudian berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali Paulus berdoa kepada Tuhan. Namun ketika Tuhan menyatakan kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka kita menyaksikan akhirnya Paulus semakin diteguhkan untuk berdamai dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Dan kemudian di sana dia dipulihkan oleh Allah. Menempatkan penderitaan bukan penghancur, tetapi disitulah dia menemukan Allah lebih berkuasa. Demikian juga dengan kehidupan kita, khususnya ketika kita membaca bacaan kita hari ini. Selama ini para murid Yesus, mereka hanya melihat kuasa Yesus yang dilakukan kepada orang lain. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sedang terluka, orang-orang yang sedang menderita, membuat orang yang buta bisa melihat, membuat orang yang kerasukan itu dibebaskan. Namun kesemuanya itu tidak ada terkait langsung dengan dirinya. Mereka tidak mengalami itu. Itu dialami oleh orang-orang yang ada sekitar Yesus. Kesemuanya itu adalah tidak ada kaitan dengan dirinya. Tetapi sekarang ketika mereka sendiri berada di atas perahu, di tengah-tengah badai yang begitu menggelora, mereka mengalami langsung kondisi terancam. Maka mereka melihat seakan-akan yang tidak ada harapan lagi itu, ternyata di sana mereka melihat juga Yesus tertidur. Yang kemudian memang Yesus mereka bangunkan dan kemudian Yesus terbangun. Tetapi bukankah kemudian mereka menyaksikan Yesus menghardik angin itu dan tiba-tiba semuanya menjadi tenang. Memang ada ketakutan yang luar biasa mereka. Sebab apa? Tidak pernah mereka mengalami langsung, tetapi sekarang mereka mengalami langsung. Mereka sendiri mengalami bagaimana nyawa mereka terancam dan Yesus dengan sangat luar biasa menyatakan tenanglah dan semuanya ternyata menjadi tenang. Sedemikian dahsyat kuasa Yesus. Saudara, mereka menjadi tertegun dan kemudian mereka bertanya, siapakah orang ini? Saudara, pernahkah dalam perjalanan iman kita selama ini, kita bertanya dengan sungguh, Allah yang kita imani selama ini, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya, Allah macam apakah? Ataukah pernahkah kita dalam menjalani kehidupan ini, kita mengalir begitu saja tanpa kita maknai? Tetapi bukankah justru itu yang kerap kali terjadi? Menjalani kehidupan ini, mengalir begitu saja, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu kita akan menjalani kehidupan iman kita hanya dilandaskan kepada apa yang dinyatakan oleh ahli-ahli teologi, oleh orang-orang yang membuat doktrin semata, orang-orang yang berkhotbah semata. Dan sentuhan pribadi tidak kita alami, maka iman kita tidak akan mengalami progres yang cukup baik. Tetapi ketika kita mengalami semua pergumulan hidup yang memang saat ini katakan sebagai sesuatu yang pahit, sesuatu yang menyakitkan diri kita, betul. Tetapi kemudian ketika kita mau memperjumpakan itu dengan iman kita kepada Allah, memperjumpakan itu dengan sabdanya yang kita dapatkan dalam Alkitab, memperjumpakan itu dengan apa yang selama ini kita hayati tentang siapakah Allah, maka
ketika kita mau belajar, mencoba memberikan semua nama yang sedang kita alami itu dalam kehidupan kita yang ada, yang kita katakan sedang menderita itu. Dan kemudian kita mau melakukan konfirmasi, melakukan rekonfirmasi kembali tentang siapakah Allah yang kita imani. Maka disitulah kita akan menikmati iman kita bertumbuh. Dalam langkah iman inilah kita akan mengalami pengenalan Tuhan itu justru semakin utuh. Pada satu sisi yang lain, kita semakin dimampukan juga untuk memiliki relasi yang semakin dalam dan semakin melekat kepada Tuhan. Mari kita jalani iman kita, mari kita jalani kehidupan kita, tidak hanya dilandaskan kepada sesuatu yang berjalan mengalir tanpa makna, tetapi kita perjumpakan apapun yang kita alami, sakit, bahagia, duka cita, sukacita, kita perjumpakan dengan Allah. Kita maknai dalam relasi kita dengan Allah. Maka disitulah kita akan menikmati sungguh Allah yang kita imani dan kita sapa sebagai Allah yang berkuasa atas kehidupan kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah memang Allah yang benar-benar nyata menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ketika kami boleh merenungkan pengakuan para murid Yesus kepada Yesus tentang apa yang sedang dan baru saja terjadi. Sebuah pernyataan ketidakmampuan mereka untuk memahami dan maknai, daripada satu sisi yang lain, sebuah ungkapan ekspresi keterkaguman mereka terhadap Yesus. Dalam kesemuanya itulah Tuhan. Maka mereka menjadi percaya dan semakin percaya. Dan bila kami juga boleh belajar untuk terus memaknai, menamai setiap pengalaman hidup kami. Dan kemudian kami perjumpakan dengan Engkau. Dan bila dalam kesemuanya itu ya Tuhan, iman kami menjadi semakin lama semakin bertumbuh. Hidup kami bukan hanya dilandaskan kepada sebuah pengakuan semu, pengakuan kosong. Tetapi hidup yang benar-benar mempercayakan diri kami kepada Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan sepanjang hari ini untuk belajar mempertemukan semua pengalaman hidup kami kepada Engkau. Sehingga disitulah kemudian kami boleh melihat dan merasakan sungguh Engkau benar-benar terlibat dalam semua pengalaman hidup kami. Dan Engkau nyata di dalamnya. Engkau berkarya atasnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan bila berkat-Mu dalam damai sejahtera Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.